Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan penuh sukacita saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Puji Tuhan. Suatu kali ada seorang cucu mendekati omanya dan bilang begini, "Oma, kenapa Oma menyimpan duit uang dalam Alkitab?" Karena dia perhatikan kalau omanya mau pergi ke gereja, omanya itu selalu taruh Alkitab, taruh duit dalam Alkitab. Masih ada nggak oma-oma sekarang melakukannya? Kenapa nak? Oma nggak takut uangnya dicuri? Oma bilang begini, enggak lah. Tidak ada orang yang senang mengambil Alkitab. Jadi nggak mungkin menemukan uang oma di dalamnya. Oh betul juga ya. Tapi kalau dorang ambil Alkitab terus dorang buka ada oma pedoi. Oma bilang, "Cu, orang yang ambil Alkitab berarti orang yang takut Tuhan mau baca Alkitab. Kalau pencuri tidak." Ilustrasi ini seakan mau bilang tentang ciri khas. Bukan pada kekuatan firman, tapi ciri khas seorang yang takut Tuhan mencari firman. Walaupun alasan oma menurut saya masih lemah, karena bagaimanapun dapalia doi itu mata tak tutup, ndak takut Tuhan lagi, takut kalau nggak ngambil dan harus ambil. Tapi saya yakin di sini seluruhnya takut Tuhan, amin. Hanya Tuhan yang tahu. Mazmur 119 kalau saudara baca yang terdiri dari 176 ayat ini. Dari hari Minggu kemarin kita baca juga di hari Senin sampai Sabtu. Bahkan ketemu hari Minggu lagi. Dah habis-habis ini Mazmur. Karena ini adalah pasal terpanjang pada kitab Mazmur. Tapi juga pasal terpanjang dalam seluruh Alkitab. Mazmur pasal 119 adalah pasal yang terpanjang. Pasal terpendeknya adalah Mazmur 117. Jadi 119 yang paling panjang, 117 yang pendek. Terus pasal tengahnya Mazmur 118. Konon beberapa sudah menggali dan menelitinya, mereka bilang begini, pasal tengah 118, tapi ada ayat tengahnya. Beberapa menyebut ayat tengahnya adalah ayat yang ke-8. Tolong lihat yuk, ayat tengah Alkitab, 118 ayat 8. Sudah dapat, kita bacakan bersama-sama. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keren ya? Ayat tengahnya. Jadi mesti bawa Alkitab dan kasih kode di stabilo supaya menemukannya. Lalu ini Mazmur ditulis pada situasi dan keadaan di tengah pembuangan atau pasca pembuangan juga, tentang kerinduan umat untuk tetap teguh pada ketetapan firman Allah dan Tauratnya. Kenapa Bapak Ibu? Pamalawang. Kenapa Bapak Ibu? Mereka enggak patuh dulu. Kenapa? Karena mereka tidak setia, mereka dibuang, terkesan dalam penyesalan Tuhan, aku tobat, Tauratmu sajalah, hanya dengan ketetapanmu sajalah, perintah-perintahmu sajalah yang menghidupkan aku. Tidak heran kalau 119 ayat 1 sampai bilang berbahagialah. Seakan mau mengatakan bahwa itu SR itu dua ya, berbahagia baru diberkatilah. Seakan mau bilang begini bahwa ketaatan pada firman, kami mau hidup baru. Pola lama sudah kami tinggalkan.
Sumber kebahagiaan bukan penyembahan berhala dan kejahatan. Sumber diberkati, Eser tadi, bukan penyembahan berhala ataupun kejahatan. Sumber diberkati, sumber berbahagia, Eser itu ada pada ketaatan pada Taurat Tuhan. Makanya muncul berulang terus sampai ayat 176. Dia cuma bicara tentang itu. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan saudara ayat 89 sampai ayat yang ke-96. Tolong lihat ayat 89 sampai 91. Kalau baca dengan teliti, saudara akan menemukan pemazmur mau menyebut hal penting di ayat 89 dan 91, yaitu siapakah Tuhan dan kuat kuasa firman-Nya. Siapakah Tuhan dan bagaimana kekuatan firman-Nya. Almighty God itu dikatakan begini, Tuhan ada untuk selama-lamanya. Dan dia bilang begini, kekuatan firman itu sungguh teguh. Bapak Ibu lihat ayat 89 itu menarik ya. Dia sebut si firman, si pemilik firman, dan dia menyebut firman-Nya. Kalau saudara masuk ke Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 14, saudara akan menemukan logos atau firman itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Itu menarik tuh. Makanya ketika bicara soal si pemilik firman, yaitu Tuhan, YHWH itu, Adonai, itu hidup untuk selama-lamanya, dia kasih setara, dan firman-Nya teguh kokoh, tak tergoyahkan, sebanding. Walaupun ini cuma bentuk tafsiran, tapi dia mau merujuk pada ke depan di Yohanes pasal 1 ayat 2 dan ayat 14. Ini hal yang pertama, menyebut tentang kuasa Tuhan. Atau saudara juga akan menemukan siapakah Tuhan dan firman-Nya di ayat yang ke-91. Dia bilang begini, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada, dan hanya lewat firmanlah aku ada, hanya lewat firmanlah engkau menciptakan segala sesuatu. Seakan pemazmur bilang, kalau enggak ada firman itu, tidak ada segala sesuatu. Dengarkan, kalau tidak ada firman itu, maka tidak ada segala sesuatu. Termasuk saya. Sebenarnya ayat 91 mengatakan hal itu. Dengan kata lain juga menyebut tentang betapa pemazmur membuat pengakuan tentang firman, tentang Taurat, tentang ketetapan, dan siapakah si pemilik Taurat dan firman itu. Oke, ini catatan besar saya di bagian pertama, ada 2 bagian. Nah, sekarang catatan besar bagian kedua, tolong lihat ayat 92 sampai 96. Itu bicara 2 hal, tentang manusia dan bagaimana dia berhadapan dengan firman-Nya. Bicara soal manusia dan bagaimana dia berhadapan dengan firman-Nya. Ada 2 kategori. Kategori yang pertama ayat 95, orang fasik. Cara dia berhadapan dengan firman. Cara dia mengejawantakan firman untuk kepentingan diri dan menjatuhkan orang lain lebih utama daripada ketaatan. Berbeda dengan pemazmur, dia bilang begini, aku dalam keadaan taat, aku tetap setia, aku menanti-nanti engkau menghidupkanku. Ayat 93. Jadi memang Bapak Ibu kalau baca Mazmur itu harus baca maksudnya apa ya. Kategori pertama tentang orang fasik. Sementara kategori kedua tentang manusia di hadapan firman adalah orang benar. Cirinya bagaimana? Tolong lihat ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Berbeda dengan orang fasik yang mencari kebinasaan, melakukan kebinasaan bagi orang lain, tanda ketidaktaatan. Pemazmur bilang begini, kalau aku mencari firman untuk selama-lamanya. Poin kedua mau bilang begini, ada 2 jenis orang, ada 2 jenis manusia ketika berhadapan dengan firman. Tunduk dalam ketaatan atau melakukan pemberontakan. Tunduk dalam rasa haus mencari kebenaran atau sebaliknya menjauh dari kebenaran. Tunduk dan punya keyakinan pada kuasa firman atau sebaliknya
mencari kekurangan atau seterusnya mencari kelemahan supaya bisa dihancurkan pemahaman orang benar tentang firman. Itu orang fasik. Dua model ini akan selalu saudara hadapi dan akan berjumpa ketika perhadapan terjadi dalam kebenaran firman. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Gak boleh panjang ya, kita ada perjamuan kudus. Nah sekarang bagaimana, nanti kenapa sudah mulai nyengir? Saya sampai di mana tadi? Oh belum. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Seberapa besar saudara mencintai firman. Ada ukurannya. Ukuran pertama adalah katam. Pertanyaan saya, boleh dijawab, boleh tidak. Adakah di antara saudara yang sudah katam dari Kejadian sampai Wahyu? So baca 1, apa lagi? 2, 3, wow. Itu geleng-geleng tapi ternyata banyak yang angkat tangan tuh. Wah luar biasa nih. Berarti ada yang sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah lebih dari playback 3 kali rolling. Wow. Itu ukuran pertama. Yaitu mereka yang hidup dalam kerinduan membaca firman Tuhan. Mesti ada koma. Dia harus memenuhi kategori kedua. Yaitu ini yang sangat penting. Menjadi pelaku firman. Lalu ada yang mulai mengolok-olok. Daripada cuma baca marna ndak backing, lebih baik kita ndak baca. Tetap salah. Bagaimana dia mau backing kalau dia ndak baca? Dengarkan ulang, ada orang ngeles gitu. Lebih baik backing daripada dia baca marna ndak backing. Lebih baik kita, makanya kita ndak baca. Dia cari pembenaran, dia udah nggak baca, dia nggak backing, lebih parah lagi. Saya mau katakan hal pertama sangat penting kepada saudara, sangat baik engkau mencari dan mencari kebenaran Tuhan. Ada yang sudah menemukan kitab yang paling di mimbar lagi bilang begini, membosankan dibaca. Pasti apa sih ini rasanya langsung mau lewat dan loncat 10 pasal. Silsilah, ini memperanakkan ini memperanakkan ini anak, ini buat apa gitu kan? Wah sangat, ngapain? Walaupun dibilang begini, firmanmu menghidupkan aku, saya tidak mendapatkan apa-apa dari riwayat itu. Ada yang pernah merasa begitu? Atau saya sudah baca pendeta ini firman ini, tapi saya nggak paham maksudnya. Bagaimana mungkin pemazmur bilang di ayat 93 firman itu menghidupkan. Nah saya tidak temukan apa-apa sama sekali. Aku nggak paham. Apalagi kalau saya baca kitab Wahyu pendeta, oh my God, itu ada segala macam ular lah di situ yang menakutkan. Saya tidak paham. Apa gunanya saya baca barang tidak paham? Sementara Mazmur bilang menghidupkan. Bagaimana mungkin menghidupkan kalau saya tidak paham? Ada yang pernah mengalami itu? Maka hanya pendeta lah yang paham. Sehingga hanya pendeta lah yang mendapatkan kehidupan dari firman. Oh, enggak Bapak Ibu. Tidak. Walaupun saudara tidak paham, saudara bisa mendapatkan kehidupan dalam firman. Guru, kata seorang murid pada sang pertapa. Ini bukan kisah nyata. Kita sebolak-balik baca. Ini murid bukan orang Manado ya, bukan. Jadi guru, saya sudah bolak-balik baca ini kitab suci. Ini pokoknya bukan bahasa Indonesia. Kitab suci tulisan kuno. Aku nggak boleh sebutkan ya karena di YouTube kan nanti takutnya ada salah paham soal pemahaman, takutnya disebut melecehkan ya agama. Pokoknya kitab suci yang kuno, ngerti ya, yang lagi bertapa gurunya itu. Ku baca tulisan di lontar ini bolak-balik, saya nggak paham apa gunanya. Guru bilang saya harus baca untuk mendapatkan kepengertian di dalamnya. Saya nggak paham. Oh,
Bacalah lagi. Sudah guru, sudah berapa kali? Lebih dari 10 kali yang satu lembar ini. Saya nggak dapat apa-apa. Oke. Jadi kau mau cari tahu supaya kau dapat pemahaman? Iya. Tolong ambil apa yang dia masak-masak air panas itu nama belanga ya, apakah? Pokoknya panci-panci ya, itu sudah itu. Ambil situ. Bukan yang baru, itu yang sudah orang tidak pakai itu. Oh iya guru. Terus bikin apa? Tolong lubangi 10 lubang agak-agak jauh. Di pantatnya itu. Pantat lagi, alasnya itu. Lalu guru, di sana tuh, coba lihat di ujung sana ada sungai dekat mata air, kau ambil air. Baru kau penuhi gentong air untuk kita minum di sini tiap-tiap hari kita pakai masak. Pakai apa guru? Timba? Bukan, yang tadi kau bolongin. Untuk apa guru? Supaya kau tahu jawaban dari pertanyaanmu. Apa gunanya tidak mengerti kitab suci? Apa manfaatnya? Saya juga tidak mengerti apa gunanya. Kalau tahu begini guru, saya tidak akan tanya pertanyaan ini. Karena memang Bapak Ibu, pertanyaan itu dia disuruh ambil air. Setiap kali setengah perjalanan belum sampai ke rumah, air sudah kosong. Guru nggak dapat, lebih cepat lagi dia lari, serang, isi, serang. Belum sampai rumah, air sudah habis. Semua udah tumpah ruah menetes di daerah yang dia lewati. Selama lebih dari sepekan, tugas yang melelahkan dan dalam hati sungguh mati. Saya menyesal nanya ini. Bolak-balik karena nggak berhasil. Setelah selesai, selebih dari sepekan sudah. Guru, apa manfaatnya? Nggak ada guna. Saya nggak juga mengerti, saya juga nggak berhasil isi air. Terus apa manfaat dari yang saya tanya tadi? Aku tidak mengerti kitab suci, tapi engkau selalu memerintahkan aku membacanya. Gurunya dengan santai bilang begini, sudah berapa lama? Lebih dari sepekan guru. Oke, ku perintahkan dirimu untuk kembali lagi ke sana. Lalu jalan santai. Lalu lihat sekelilingmu, perhatikan di bawah, di daerah yang engkau rutei, yang kau jalani, dan lapor kemari. Bapak Ibu, sang murid tergesa-gesa melapor dan menyebut sesuatu yang wow guru. Kenapa? Apa yang kau lihat? Baru ku perhatikan. Iya, apa yang kau lihat? Di jalan, iya ceritakan. Di setiap tapakan yang saya lewati, di mana air itu tumpah, di situ bunga-bunga bertumbuh lebih bagus. Dan kemudian warna-warni lebih mereka dibanding tempat yang lain. Wow. Oh, jadi ada guna juga yang bocor itu. Iya guru, sekarang kau lihat lagi yang kau pakai untuk menimba air itu. Waktu dia ambil sepekan lalu penuh arang yang kotor. Pas lihat lagi, guru, putih cemerlang. Hampir bersih. Kenapa? Karena air yang bocor. Saudara tangkap maksud ilustrasi ini. Mungkin engkau tidak paham tentang firman. Tapi firman berkuasa dalam ketidakpahamanmu untuk membersihkan dan menyucikan engkau. Sadar atau tidak, suatu saat barang yang tidak kau paham sekalipun menjadi benih di tiap perjalananmu untuk suatu kali berkata, saya pernah baca. Dan kayaknya itu maksud Tuhan. Jangan pernah berpikir firman tidak ada faedah. Aku tidak paham, maka tidak berguna. Pemazmur bilang, firman-Mu menghidupkan aku. Amin. Saya mau tutup. Karena itu adalah penting bagi saya dan saudara untuk memilih satu dari dua opsi. Apakah aku terkategori orang fasik yang lebih cenderung untuk membinasakan, hidup dalam ketidaktaatan, atau aku adalah orang yang tak gantong patah pada firman Tuhan, yang kalau enggak ada kebenaran itu aku tidak hidup, yang kalau tidak ada ketetapan itu aku melakukan dosa yang membawa pada kehancuran. Saudara dan saya harus memilih dari dua opsi itu. Kiranya engkau dan aku terkategori pada opsi kedua. Mereka yang rindu mencari kebenaran itu untuk menghidupkan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.